Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani, agar Tuhan menolong kita dan memberikan pewahyuan kepada kita. Bapa di surga, kami naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu menyertai kami, memelihara kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berikan pewahyuan supaya kami dapat mengerti akan menjadi rencana dan seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan dengan kitab Efesus. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga dengan satu tema, memelihara kesatuan roh. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus itu senantiasa belajar memelihara kesatuan roh. Mengapa jemaat di Efesus harus memelihara kesatuan roh? Karena roh itu sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya itu diberi namanya Roh Kudus. Diberi karunia namanya Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menuntun, untuk memimpin setiap orang percaya. Untuk menyatukan orang percaya. Jadi Roh Kudus itu sudah menyatukan kita. Kita tinggal memelihara. Mengapa kesatuan roh harus dipelihara? Sebab kalau orang percaya, orang beriman tanpa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi. Orang percaya tanpa Roh Kudus itu ibaratnya sama dengan mobil tanpa mesin. Ya, mobil tanpa mesin. Sama dengan manusia itu tanpa Roh Kudus. Ya. Satu contoh, kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang kedua. Ketika Allah menjadikan manusia, walaupun itu sudah menurut rupa dan gambarnya, tetapi sebelum dia diembusi oleh Roh Kudus, maka manusia itu hanya menjadi patung belaka, bukan menjadi makhluk yang hidup. Nah, setelah patung itu yang dibentuk oleh alam menurut rupa dan gambarnya, diembusi dengan Roh Allah, itu baru menjadi makhluk yang hidup. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu jauh meninggalkan manusia, undur daripada manusia. Di dalam Kejadian dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya untuk berbantah-bantah. Ya, manusia kehilangan Roh Kudus. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, kamu akan mendapat pengampunan dosa. Dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, karena janji itu untuk kamu dan untuk anak-anakmu dan seberapa banyak yang masih jauh yang akan dipanggil untuk menjadi orang percaya. Roh Kudus diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita tinggal merawat, memelihara. Bagaimana caranya merawat dan memelihara? Mari kita akan baca. Ayat yang ke-1 dan 2 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini yang pertama, saudara. Selalu rendah hati. Ya, selalu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Dan yang ketiga, sabar
Yang keempat, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ini Bapak Ibu Saudara, orang percaya, orang beriman itu harus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu akan tumbuh ketenangan dan ketentraman. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Selagi kita masih ada kesempatan, mari kita pelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Supaya hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu Bapak Ibu Saudara, di dunia ini akan pulang ke rumah Bapa. Tidak ada sesuatu pun harta kekayaan yang akan kita bawa. Selagi kita masih ada kesempatan, mari kita pergunakan untuk saling membantu seorang dengan yang lain. Dengan saling merendahkan hati, dengan sikap kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, pastilah itu akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara menghadap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Setia dalam hal apa? Setia dalam memelihara damai sejahtera. Setia dalam hal saling menolong. Setia dalam hal saling bersabar. Setia dalam hal saling merendahkan diri. Merendahkan hati satu dengan yang lain. Saya percaya kalau itu kita bisa lakukan, Tuhan pasti sangat senang dan Tuhan pasti sangat memberkati kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara orang yang sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang yang percaya. Karena itu jangan sia-siakan panggilan itu, jangan sia-siakan kepercayaan itu, tetapi pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Agar Bapak Ibu Saudara nanti bisa menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kesetiaan ketika kita datang menghadap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang telah memanggil kami untuk menjadi orang percaya. Sesuai dengan panggilan itu ya Bapa, kami merendahkan hati kami. Tolonglah kami agar kami belajar saling membantu, saling merendahkan hati, saling merendahkan diri. Kami belajar saling menolong satu dengan yang lain. Ya Bapa, ajarlah kami untuk kami terus memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera itu. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Amin.